Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian pendidikan. Nah, pendidikan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu melalui pembelajaran dan pelatihan dan pengalaman. Pendidikan mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan kebiasaan. Proses ini dapat berlangsung secara formal di lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas, maupun secara informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang berpengetahuan, berkompeten, dan bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Permasalahan pendidikan di Indonesia mencangkup beberapa aspek, seperti 1. Akses yang tidak merata. Masih ada daerah-daerah terpencil yang sulit diakses. Kedua, kualitas pendidikan yang bervariasi. Standar pendidikan yang tidak seragam antar daerah menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Kelima, kurangnya kualitas tenaga pendidik. Beberapa daerah masih menghadapi kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan guru yang berkualitas. Kelima, yaitu kesenjangan antara kurikulum dan tuntutan pasar kerja. Kurikulum belum selalu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap melalui berbagai metode dan pengalaman. Sedangkan pembelajaran adalah proses aktif di mana individu memperoleh pemahaman baru, keterampilan, atau sikap melalui interaksi dengan informasi, guru, lingkungan, dan rekan sejawat. Pendekatan pendidikan pembelajaran bervariasi tergantung pada tujuan, metode, dan konteksnya. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Perkiraan masa depan adalah proses membuat estimasi mengenai apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Berdasarkan informasi dan data yang tersedia saat ini, perkiraan ini dapat dibuat dalam berbagai bidang, baik itu dalam ekonomi, politik, teknologi, atau lingkungan. Antisipasi masa depan di sisi lain adalah aksi atau strategi yang diambil untuk menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan perubahan atau peristiwa di masa yang akan datang. Hal ini melibatkan pemikiran kritis, penelitian, dan perencanaan yang cermat. Namun penting untuk diingat bahwa masa depan tidak bisa diprediksi dengan sempurna. Banyak faktor yang mempengaruhi atau mengubah arah perkembangan di masa mendatang, seperti perubahan teknologi, dinamika politik, atau faktor alam. Oleh karena itu, antisipasi masa depan haruslah fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi. Boleh perkenalkan lagi, saya Siti Muhammad dari program studi PGSD. Saya kesempatan itu untuk studi bersama ya. Saya Bu Radia Tubadia dari program PGSD. Tujuan ada lain boleh saya kita dulu ya ini jangan kita untuk melakukan pengembangan sistem pendidikan yang ada di PGSD. Silakan. Siap menjawab soal saya. Iya, Bu. Baik, Bu.
Jadi menurut Ibu bagaimana sistem pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini? Baiklah, saya mencoba sesuai pengalaman yang saya tahu. Sistem pendidikan Indonesia saat ini kita ketahui sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi itu sudah kita rasakan sekarang. Tapi seperti itu, sebagai seorang pendidik, saya melihat beberapa beberapa kerugian, termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan seorang guru. Nah, di sana saya melihat banyak guru yang masih terbelakang dalam penggunaan IT, kemudian belum merata. Nah, di sini diharapkan, saya berharapnya sistem pendidikan yang ada di Indonesia sesuai dengan konsep yang ada, karena kami di sini menggunakan sistem pembinaan kurikulum merdeka, dan apabila ini dikembangkan sampai ke pelosok, insya Allah mungkin bisa membawa pada perubahan. Itu yang saya lihat dalam beberapa terakhir ini. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana program pendidikan di Indonesia saat ini? Saya kontrak pendidikan yang tak lihat, tidak perlu jauh menanggapi ini. Konsep pertanyaannya sangat luas. Saya memandang dari sekitar saya, dan saya melihat tidak penggunaan yang sangat bagus, terutama pada kata ini yang berada di pelosok yang tak mungkin itu mendapatkan pendidikan yang sangat bagus. Tidak seperti dulunya. Dulu itu mungkin mereka harus perjalanan jauh dapat bersekolah. Sekarang sudah ada sektor berjalan. Terus kemudian di sini pendidikan yang didapatkan oleh guru sudah dapat diakumulasi melalui program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Program tersebut salah satunya melalui pendidikan bergerak, kemudian program PPG, di mana pendidikan itu dilaksanakan dan didapatkan oleh guru yang akan membuat seorang guru menjadi seorang guru profesional. Karena tidak semua bisa melalui itu. Ada beberapa tingkatan yang melalui beberapa sampai ketat seperti itu. Kemudian saya lihat juga pemerintah sangat perhatian kepada pendidikan melalui pemberian bantuan pada peserta didik, seperti contohnya ada PP. Kita tahu PP tidak murah diikuti oleh dan diterima oleh beberapa anak-anak yang sekolah. Dan dalam kontrak pendidikan berhubungnya lagi, seorang guru dituntut untuk dapat selalu membutuhkan pelatihan dalam bidang dirinya. Berkaitan dengan ini, kita dituntut menerapkan kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini selalu direvisi pemerintah agar nantinya kebutuhan ini sesuai dengan tempat kerja itu sendiri dan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu permasalahan yang sering dilakukan guru saat ini? Ini permasalahan banyak terjadi dan sampai sekarang sangat banyak ditemukan. Salah satu adalah ketika seorang guru yang tidak melalui jenjang pendidikan maupun berat ataupun pendidikan program guru yang bersertifikasi untuk saya. Kalau tidak seperti itu, maka intensitasnya seorang guru perlu dipertanyakan. Karena dengan situ pengembangan dan apa yang dimiliki oleh seorang guru tidak dapat menurut kita diapresiasikan caranya. Nah, kemudian pertanyaannya masalahnya salah satunya juga adalah ketika seorang guru tidak dapat menggunakan itu. Ketika seorang guru tidak dapat menggunakan itu, maka akan menghambat proses kerjanya nanti di kelas, karena kita ketahui anak-anak sangat senang dengan penggunaan teknologi gadget yang digunakan anak-anak zaman sekarang, tidak seperti halnya dengan anak-anak dulu. Kalau seorang guru tidak memiliki kompetensi itu, maka akan sangat sulit menerapkan pembelajaran yang dimaksudkan.
pula. Jadi sejalan itu fasilitas, kualitas, kemudian peserta didik yang memiliki daya minat yang kuat oleh guru yang baik untuk mengajar siswanya, kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat, itu akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu yang paling sering terjadi saat ini. Kemudian menurut edukasi yang sama-sama. Untuk satu pertanyaannya, ini akan saya ajukan kepada Ibu, apakah Ibu boleh menambahkan apa kelebihan dan kekurangan dari kurikulum merdeka yang saat ini digunakan di sekolah? Mengenai kekurangan terlebih dulu ya. Kemudian dari kelebihan kurikulum merdeka yang digunakan di sekolah, kurikulum kegiatan sekolah sangat bagus, sangat kemudian penggunaannya yang memungkinkan kepada siswa itu sangat mendukung sekali, karena dimana siswa di sini kita dulunya kan kita ketahui siswa berada dalam proses pembelajaran. Ini gurulah yang mengerti kepada siswa dalam proses pembelajarannya. Sebisa mungkin belajar anak-anak menikmati pembelajarannya dengan sangat asik dan menyenangkan. Itu yang bagus dalam perkembangan ini. Kemudian proses pendidikan juga sangat bagus. Ini segala hal dalam pembelajaran yang disampaikan itu juga baik. Terus maksudnya juga jadi sebagai guru penggerak, apa saja upaya yang mungkin atau sudah dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan ini? Baik. Saya merupakan guru penggerak tingkat 9 yang baru saja selesai di bulan Februari. Di sini saya melihat kepentingan sebelum saya menjadi seorang guru penggerak dan setelah saya menjadi guru penggerak. Sebelumnya saya melakukan pembelajaran semata-mata hanya untuk meningkatkan materi pada siswa tanpa memikirkan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Saya cenderung menerapkan apa yang saya kehendaki. Nah, setelah saya terlibat dalam guru penggerak ini, ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Ada pun yang saya lakukan untuk membangun bentuknya adalah pertama, saya harus mendapatkan peningkatan mutu dari keahlian saya, seperti mengikuti seminar, mengikuti webinar, mengikuti pelatihan yang diadakan oleh guru, oleh teman-teman, oleh siapapun. Saya harus terbuka kepada siapapun yang dapat membantu saya mengembangkan diri saya sebagai seorang guru. Kemudian dalam penggunaan IT, ini merupakan tuntutan dalam program guru penggerak dalam kegiatan menerapkan kurikulum merdeka ini. Ini tuntutan sebagai seorang guru yang harus aktif, kita harus memiliki komitmen itu. Tanpa itu, proses pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal. Selesaikan karena kurikulum merdeka yang diterapkan bila dijalankan dengan sistem yang teratur akan menghasilkan pembelajaran yang sangat berguna. Seperti itu, kemudian fasilitas yang ada juga sangat menjadi. Tanpa itu semua, sebenarnya tidak pernah terrealisasi dengan baik. Fasilitas, kemampuan, kemudian pendukung harus bersinergi secara maksimal. Dan seperti itu dalam membantu pembuatan tugas kami itu mengenai yang sama. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan kita semua. Meskipun apa yang saya sampaikan mungkin kurang utuhnya, mohon maafkan. Ini hanya sekedar apa itu saya bisa Allah memudahkan. Terima kasih.